Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini terdapat di dalam Rut pasal 2 ayat 2 sampai 7. Rut pasal 2 ayat 2 sampai 7, beginilah firman Tuhan. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah, anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan itu?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab." Tadi ia berkata, "Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Salam. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah keajaiban pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi, keajaiban pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah kelanjutan kisah kehidupan Naomi dan Rut setibanya mereka di tanah air mereka, yakni Betlehem. Bagi Naomi dan Rut yang memasuki Betlehem dengan status janda tanpa keturunan merupakan perkara yang begitu berat. Mengapa? Dunia kuno saat itu orang-orang memandang rendah dan memberikan tempat yang kurang layak bagi seorang janda, apalagi tanpa keturunan. Sebenarnya ada solusi untuk keluar dari status tersebut, yakni pertama, menikah kembali. Dan itu mungkin bagi Rut, tetapi tidak berlaku bagi Naomi. Kedua, kembali ke rumah orang tuanya. Ada kemungkinan bagi Naomi untuk kembali ke rumah bapaknya, namun Rut tidak mungkin kembali ke rumah bapaknya di Moab karena dia telah berkomitmen untuk mengikuti Naomi. Yang ketiga adalah memiliki warisan suami. Hal ini kembali dimungkinkan untuk dimiliki Naomi, namun tidak demikian dengan Rut karena dia kawin dengan Mahlon di Moab. Mahlon tidak mungkin memiliki harta benda di negeri asing, dan dari perkawinan mereka tidak dihasilkan seorang keturunan. Namun Bapak Ibu, Naomi dan Rut kini telah berada di Betlehem, dan mereka harus mencari cara untuk melangsungkan hidup mereka, setidaknya untuk makan, karena mereka tidak memiliki apa-apa. Di pasal 2 ini nampak titik terang akan hidup mereka ke depan. Allah mulai menyatakan rencananya dan pemeliharaannya terhadap Naomi dan Rut. Dan dari sini nyata bahwa Allah sebenarnya aktor utama di pasal ini yang bekerja untuk memelihara orang-orang yang dikasihinya. Di pasal pertama, Allah bertindak sebagai pribadi yang berdiam diri, tidak memberikan solusi atas kepahitan yang dialami oleh Naomi dan Rut. Tetapi di pasal 2 ini Allah hadir sebagai pribadi yang aktif dan berkarya memelihara ciptaan dan umat kesayangannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita melihat bagaimana sebenarnya cara Allah yang ajaib itu memelihara kehidupan Naomi, Rut, dan memelihara kehidupan kita hari ini. Yang pertama adalah Allah menetapkan waktu yang tepat menyelamatkan Naomi dan Rut.
Memang cara Tuhan itu kadangkala tidak terlihat dan tidak terencana dalam benak mereka. Tetapi karena Ia yang membawa Naomi dan Ruth sampai di titik ini, maka Ia bertanggung jawab memelihara kehidupan janda-janda ini. Bukan suatu kebetulan ketika kedua janda ini pulang, Bethlehem sedang mengalami masa-masa kesukaan dan akan dimulai panen jelai. Hal ini mengingatkan Naomi pada peristiwa beberapa tahun sebelumnya ketika keluarga mereka meninggalkan Bethlehem dan pindah ke tanah Moab. Mereka berada dalam kondisi kelaparan. Namun kali ini Naomi memasuki Bethlehem dengan suasana yang baru, yaitu musim memanen jelai. Bapak Ibu, di sini terlihat bahwa Allah yang telah mengatur waktu, mengatur pergerakan kehidupan umatnya, di mana dalam keadaan yang penuh kepahitan itu, Allah telah mempersiapkan waktu yang tepat untuk memulihkan kehidupan Naomi dan Ruth. Begitu pula kita hari ini, Allah telah menetapkan waktu-waktu yang tepat untuk memulihkan keadaan dan kehidupan kita. Ia tidak tinggal diam, Ia akan terus bekerja dan bekerja dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak kita. Kita hanya menunggu waktu yang tepat itu daripada Tuhan. Dan di sini dituntut kesabaran dari kita pribadi lepas pribadi. Yang kedua adalah Allah telah mempersiapkan sistem dan aturan yang tepat. Selain waktu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menyelamatkan kedua janda ini, jauh sebelum harapan atas keraguan-raguan Naomi dan Ruth yang tidak memiliki ladang atau mata pencaharian untuk menjamin kelangsungan hidup mereka di Bethlehem, justru jauh sebelumnya Tuhan telah siapkan. Sebelum kedua janda ini, Allah telah memberlakukan hukum gleaning pada orang Israel. Dan hukum gleaning adalah hukum yang mewajibkan para tuan tanah untuk tidak memetik hasil panen mereka dengan sengaja sampai benar-benar habis, dan memberikan hak kepada orang miskin, janda, orang asing untuk memungut ceceran hasil panen yang entah tersisa atau terjatuh. Begitu pula dalam hidup kita, kesulitan apapun yang kita hadapi, Allah telah mempersiapkan cara dan proses yang harus kita lewati untuk menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan kita. Apa yang tidak pernah terpikirkan bagi kita, itu bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan sudah menyediakan untuk kita. Oleh sebab itu, mari kita benar-benar meyakini akan rencana-rencana Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah Allah memilih orang yang tepat untuk menyelamatkan Naomi dan Ruth. Dalam usahanya melanjutkan hidup, Naomi dan Ruth mencari ladang, tempat di mana mereka dapat memungut bulir jelai yang jatuh. Alkitab mencatat bahwa kebetulan tanpa mereka ketahui, mereka masuk ke salah satu ladang yang ternyata merupakan milik daripada Boaz. Dan Boaz adalah adik daripada suami Naomi. Di sini Bapak Ibu kita melihat skenario tersembunyi dari Allah yang mengatur semuanya untuk mempersiapkan cara menyelamatkan dan memulihkan orang-orang yang dilukainya. Ia telah mempersiapkan orang-orang yang akan memelihara hidup mereka, yang menjaga bahkan mengangkat derajat hidup mereka. Dalam pergumulan kita pun Tuhan sesungguhnya telah mempersiapkan orang-orang yang baik hati untuk kita, orang-orang yang tulus menolong kita, bukan karena ada apanya, melainkan karena apa adanya. Dan orang-orang tersebut kadangkala bukan suatu kebetulan, ternyata mereka ada di sekeliling kita, dan itu merupakan misteri. Tetapi kita tahu bahwa itu adalah cara Tuhan, cara kerjanya Tuhan dalam memelihara kehidupan orang-orang yang dicintainya. Yang keempat adalah Allah memberkati dengan kelimpahan. Yang keempat, dipersiapkan Allah kepada kedua janda ini adalah kebutuhan mereka yang melimpah-limpah. Sepatutnya dalam peraturan hukum gleaning telah ditetapkan bahwa para pemungut hanya boleh memungut bulir gandum yang biasanya telah diikat oleh pengerja perempuan, bukan mengumpulkan bulir jelai yang langsung dituai oleh pekerja laki-laki. Namun Ruth
mendapatkan izin dari Boas untuk melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan orang saat itu, yaitu memungut dan mengumpulkan bulir jelai. Bahkan Rut boleh melakukan pemungutan jelai di ladang Boas hingga akhir musim panen, yang kira-kira berlangsung 2-3 bulan. Selain itu bahkan ia diberikan hak istimewa, yaitu bergabung makan dan minum dengan para pekerja pada jam istirahat kerjanya. Di sini terlihat bahwa Allah melalui Boas memberkati kedua janda ini dengan kelimpahan-kelimpahan yang tiada tara. Ketika kita menanti dengan sabar jawaban Tuhan mengirim orang-orang yang baik hati untuk kita, yakinlah bahwa Allah akan memberkati kita bahkan lebih dari apa yang kita butuhkan, lebih dari apa yang kita minta darinya, karena ia lebih mengerti apa yang kita butuhkan dibandingkan dengan kita sendiri. Yang kelima adalah Allah mempersiapkan perlindungan. Selain fasilitas makanan yang diberikan oleh Boas untuk Rut, Boas juga memberikan jaminan perlindungan buat Rut selama dia memungut jelai di ladangnya, yaitu para pekerja laki-lakinya tidak akan mengganggu Rut. Boas memperingatkan para pekerjanya dan memberitahukan jaminan perlindungan itu kepada Rut. Memang pada zaman itu gangguan terhadap wanita, utamanya janda, banyak terjadi. Naomi juga memperingatkan Rut akan hal itu. Alkitab mencatat bahwa Naomi dan Rut tidak pernah mendapatkan perlakuan semena-mena dari pekerja-pekerja Boas. Di sini jelas bahwa Allah tidak pernah membiarkan orang-orang yang dikasihinya dihina, ditindas oleh orang-orang yang jahat. Kita juga yakin itu, bahwa Allah tidak akan membiarkan saya dan Bapak Ibu terjatuh, dijahatin, ditindas oleh siapapun. Ketika kita jatuh, Allah akan mengangkat kita lebih tinggi dari apapun juga, karena Allah kita adalah Allah yang adil dan setia. Akhirnya Bapak Ibu melihat cara kerja Allah pada Naomi dan Rut di pasal ini. Kita seharusnya terkagum akan cara Allah memelihara umatnya. Allah bekerja dengan cara yang kreatif, yang tidak monoton, tidak terlihat untuk membawa kebaikan bagi rencananya. Kita yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak tinggal diam melihat hidup manusia yang mengalami penderitaan-penderitaan. Tinggal bagaimana kita menunggu waktu yang tepat darinya untuk memulihkan hidup kita. Ketika kita sabar, kita akan melihat karya-karya yang dilakukan Allah itu di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita bersikap gegabah dan tidak sabar, maka karya itu akan tersembunyi bagi kita, dan kita tidak akan melihat damai yang Tuhan siapkan untuk saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu, mari kita tetap percaya bahwa Allah akan mempersiapkan keajaiban-keajaibannya di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.